Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai rapat pada kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Bapak Manajer, HRD, dan semua kepala divisi yang telah hadir pada rapat kali ini. Semoga rapat kali ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, langsung saja rapat kali ini akan dipimpin oleh Bapak Manajer kita, Bapak Nurul Huda SEMBA. Kepada Bapak Nurul Huda, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Jadi saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kepala divisi yang telah hadir pada rapat kali ini yang akan menilai kinerja karyawan di restoran Urban Kitchen. Nah, pada kesempatan kali ini saya minta kepada setiap divisi untuk melaporkan bagaimana kinerja karyawan di setiap divisi. Nah, khususnya pada produk dan pemasaran. Nah, baik kepada Saudara Nur Hidayati selaku Kepala Divisi Produk, saya persilakan untuk melaporkan anggota kinerjanya. Ya, terima kasih kepada Bapak Manajer atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk melaporkan kinerja karyawan selama 1 bulan ini. Baik, dari survei yang saya lakukan dalam 1 bulan ini, kami mendapatkan beberapa laporan dari pelanggan, yaitu mengenai menu yang disajikan oleh restoran kita. Menurut para pelanggan, variasi menu yang ada di restoran kita ini sudah cukup variatif ya Pak. Kemudian, tetapi dari segi cita rasanya masih kurang cocok di lidah pelanggan, dan dalam memasak dilihat masakan tersebut masih kurang higienis, sehingga terkadang pelanggan tidak ingin datang kembali untuk masuk ke restoran kita ini Pak. Oke, baik. Terima kasih Saudara Nur Hidayati. Jadi berdasarkan data yang kita dapatkan, kan ini sudah saya share juga terkait data-datanya, bisa dilihat dulu, dan kita dapatkan kesimpulan pada kurun waktu 3 bulan terakhir, yaitu ada 2 masalah. Ya. Yang pertama yaitu masalah karyawan, yang kedua ada kepercayaan pelanggan. Nah, kita kupas satu persatu dulu, mulai dari masalah karyawan yang bekerja tidak sesuai SOP ya. Jadi dari kepala divisi itu sudah melakukan survei ya tadi ya kepada pelanggan. Lalu mengapa karyawan yang bekerja kurang kompeten tersebut masih dipertahankan? Bukankah hal tersebut akan membuat pelanggan kurang nyaman dan membuat citra restoran juga menjadi lebih buruk? Ya, izin menanggapi ya Bapak. Sebenarnya dari saya sendiri juga ingin mengeluarkan karyawan tersebut, tetapi saya memiliki pertimbangan lain. Melihat karyawan tersebut mempunyai sisi lain, yaitu dia dapat bekerja secara cepat, maksudnya dia cekatan dalam bekerja gitu Bapak. Kemudian itu menjadi poin penting bagi saya. Mungkin kedepannya ada yang bisa diusulkan untuk karyawan tersebut gitu Bapak. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Saudari Nur Hidayati ada benarnya juga ya. Jadi kita jangan buru-buru untuk mengambil tindakan. Nah, apakah bagian HRD kesalahan karyawan tersebut bisa ditoleransi?
Baik, izin menanggapi ya Bapak. Dari yang dilakukan oleh Kepala Divisi kan sudah melakukan survei ya? Sudah. Jadi begini, apakah sebelumnya pernah disampaikan kepada karyawan tersebut keluhan dari pelanggan-pelanggannya? Lalu untuk prospek kedepannya bagaimana ya? Baik, izin menanggapi ya Ibu Mulyani. Dari saya sendiri sebelumnya sudah pernah melakukan survei dan coba menegur karyawan tersebut. Dan hasilnya juga sudah bagus sih. Dia sudah mulai menunjukkan beberapa prospeknya yang bagus. Tetapi kesalahannya tersebut diulangi kembali, Ibu. Masih suka rasa yang diberikan saat memasak itu masih kurang, dan juga kurang di kebersihannya juga masih kurang. Begitu, Ibu. Baik, lalu menurut kalian solusi apa yang bisa kalian usulkan? Baik Bapak, jadi begini, menurut saya sendiri, untuk kesalahan karyawan tersebut tidak bisa kita toleransi karena bisa mempengaruhi tingkat pelanggan kita akan menurun. Jadi restoran kita akan sepi pelanggan, sehingga saya mengusulkan bahwa bagaimana jika kita bisa mulai untuk merekrut karyawan baru. Begitu Bapak. Izin masuk Ibu. Sebelumnya apakah hal tersebut tidak terasa terburu-buru Ibu? Soalnya melihat juga dari karyawan tersebut mempunyai kompetensi lain selain memasak dan juga kebersihannya itu. Dia juga bisa bekerja cepatan. Dan jika merasa dipecat secara sepihak, apakah itu tidak kasihan terhadap nasib karyawan tersebut? Baik, jadi begini ya Ibu Nur Hidayati, jika karyawan tersebut masih bisa dipertahankan, tidak dikeluarkan tidak masalah. Namun kita bisa memindahkan ke divisi lain yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga saya melihat dari survei-surveinya kan karyawan tersebut itu ya cekatan dalam bekerja, namun tidak bisa memasak secara enak dan higienis, sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut kita juga harus merekrut karyawan baru yang mempunyai kompetensi masak secara enak dan higienis. Begitu. Jadi walaupun kita memindahkan karyawan tersebut ke divisi lain yang lebih cocok dengan kompetensi, kita juga tidak kosong di bagian sebelumnya. Masakan yang disajikan juga lebih higienis dan cocok untuk selera pelanggan, karena saya melihat dari beberapa survei juga kan membuktikan bahwa makanannya tidak enak dan higienis, begitu ya Ibu. Bagaimana Bapak? Oke, jadi saya sangat setuju ya dengan pendapat dari Saudari Nur Hidayati dan Saudari Mulyani. Jika dirasa hal tersebut menjadi keputusan yang terbaik bagi restoran, saya setuju dengan apa yang dikatakan. Sembari kita amati apakah karyawan baru itu bisa bekerja dengan baik atau tidak. Baik, Bapak izin ya. Kiranya yang cocok untuk karyawan ini dipindahkan ke divisi apa ya Pak? Jadi begini ya Ibu Nur Hidayati, menurut yang saya lihat kualifikasi seperti ini cocok untuk masuk di bagian servis. Silahkan Anda bisa mengkoordinasikannya dengan kepala divisi servis dan karyawan yang bersangkutan ya Ibu. Ya. Terima kasih untuk Ibu Mulyani sudah memberikan sarannya kepada saya. Nanti segera akan saya koordinasikan kepada kepala divisi servis dan karyawan yang bersangkutan. Kalau dari saya sendiri, masalah ini sudah cukup membantu ya, dan sudah mendapatkan solusinya juga. Saya kembalikan ke Bapak Manajer. Baik, saya rasa untuk masalah karyawan yang bermasalah ini sudah selesai ya. Jadi nanti kan kita ada dua ya, ini tadi ya. Ada dua, yaitu masalah karyawan. Yang kedua adalah cara mengembalikan kepercayaan pelanggan dan juga minat pelanggan untuk datang ke restoran kita. Namun untuk rapat kali ini sebenarnya kita cuman bisa mengagendakan satu rapat saja pada kali ini karena belum ada kepala divisi pemasaran. Jika kita akan membahas terkait cara mengembalikan kepercayaan pelanggan, kita harus mendapatkan argumen-argumen juga pendapat dan juga persetujuan dari kepala divisi pemasaran. Jadi kita tunda rapatnya untuk masalah yang kedua, kita lanjutkan di esok hari. Baik, untuk rapat pada kali ini saya selesaikan. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke sekretaris untuk menutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Manajer dan pihak HRD serta Kepala Divisi yang hadir pada rapat kali ini.
Mungkin karena dari pihak Kepala Divisi Pemasaran kali ini belum bisa hadir, maka untuk rapat dan pembahasan berikutnya akan kita bahas di keesok harinya. Untuk rapat kali ini saya cukupkan dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Manajer dan seluruh kepala divisi yang telah menghadiri rapat lanjutan pada kali ini. Sebelum kita mulai rapat pada kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan kita bersama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa, rapat kali ini akan dipimpin oleh Bapak Manajer kita, yaitu Bapak Nurul Hidayah SMBA. Kepada Bapak Nurul Hidayah, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Tiara sudah membuka rapat kita pada kali ini. Dan rapat kita pada kali ini akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengembalikan kepercayaan dari pelanggan untuk restoran kita ya. Dan kemudian ini saya lampirkan dokumen-dokumen data terkait survei tentang kepuasan konsumen kita, kepuasan pelanggan, dan bisa dilihat dulu. Oke, jadi pada kali ini kita akan melanjutkan ya dari rapat yang kemarin, karena kemarin dari Kepala Divisi Pemasaran belum bisa hadir dan sekarang alhamdulillah Kepala Divisi Pemasaran sudah hadir. Mari kita lanjutkan untuk masalah kita yang kedua, yaitu cara mengembalikan kepercayaan pelanggan dan juga minat pelanggan untuk datang ke restoran kita. Oke, jadi kalau untuk dari Kepala Divisi Produksi sendiri, apakah masalah inti dari cara mengembalikan kepercayaan ini? Baik Pak Manajer, terima kasih atas kesempatannya. Dari yang saya dapatkan dari survei yang sudah ada di sini juga, sebenarnya masalah utama di masalah produksi ini yaitu di masalah cita rasa dan juga di masalah kebersihannya, Pak. Di mana masalah tersebut diawali dari karyawan yang tidak bisa bekerja sesuai SOP yang kita miliki. Tetapi masalah tersebut sudah kita selesaikan pada rapat kemarin ya Pak, rapat sebelumnya, dan sekarang masalah keduanya yaitu mengenai masalah kepercayaan pelanggan yang sudah terlanjur mengetahui bagaimana cita rasa dari restoran ini. Kemudian bagaimana cara mengembalikan kepercayaan pelanggan tersebut untuk bisa datang kembali, minat kembali untuk datang ke restoran ini. Gitu Bapak. Oke, mungkin bagaimana dengan Kepala Divisi Pemasaran? Strategi apa yang bisa diusulkan untuk masalah ini? Mohon izin Bapak, mohon maaf untuk semuanya ya. Saya baru hadir karena pada rapat sebelumnya saya ada acara, sehingga strategi yang bisa saya lakukan atau bisa saya usulkan dalam rapat kali ini untuk memperbaiki citra restoran. Yang terpenting saat ini dari divisi produksi, tolong untuk memperbaiki kualitas makanan baik dari segi rasa dan kebersihan. Kemudian untuk dari pemasaran nantinya kita akan coba untuk membuat promosi dengan membuat iklan di berbagai media sosial maupun di platform-platform yang ada. Nanti sebagai iming-iming kita juga bisa memberi diskon yang tidak usah terlalu besar, cukup dengan 30% saja sebagai pemancing bagi pelanggan untuk mau datang ke restoran ini. Dan mungkin dari divisi produksi juga bisa menambahkan beberapa menu makanan di restoran agar lebih bervariasi dan bisa menambahkan beberapa menu yang sedang digandrungi pada zaman sekarang. Ya, izin menjawab ya Ibu Rahna. Dari divisi produksi sendiri akan mencoba untuk memperbaiki dari segi kualitas rasa dan kebersihannya, dan akan menekankan kembali kepada karyawan untuk bisa meningkatkan kebersihan dan tingkat rasanya. Dan kemudian untuk masalah mengenai variasi menu tersebut,
dari kepala divisi kita akan mencoba membuat sebuah menu atau variasi menu yang baru yang bisa diminati oleh semua kalangan. Untuk saat ini sepertinya menu yang digandrungi oleh masyarakat umum khususnya anak muda yaitu menu dengan cita rasa pedas kalau tidak salah ya. Kemudian nanti kami akan coba mengkombinasikan antara masakan menu cita rasa pedas tersebut dengan masakan-masakan barat dari restoran ini, Bu dan Bapak. Oke, mungkin saya menggarisbawahi ya tadi apa yang dikatakan dari Kepala Divisi Pemasaran yaitu terkait diskon 30%. Nah, kalau menurut Kepala Divisi Pemasaran, apakah diskon 30% tersebut itu menurut Anda sudah efektif belum ya? Karena itu menurut saya juga lumayan besar ya, apalagi kondisi restoran kita kan juga menurun gitu. Baik, Bapak izin menanggapi untuk diskon dari saya kan memilih untuk 30%. Bagi saya itu tidak terlalu besar karena itu mencukupi dari dana sendiri, dari dana keuangan juga menyukupi karena kita juga tidak akan melakukan diskon secara terus-terusan namun bisa dilakukan secara bertahap yaitu 1 bulan terlebih dahulu. Begitu, Bapak. Oke, jadi untuk dari Kepala Divisi Produksi, apakah bisa menjamin dan menyanggupi untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan dengan diskon 30% tersebut? Kalau menurut saya itu sudah cukup bisa ya Pak untuk mengenalkan dan mengenalkan cita rasa baru dari kita, dan untuk diskonnya sendiri juga mungkin dari segi biaya bahan baku kita akan coba untuk koordinasi kepada supplier untuk meminta harga yang rada sedikit miring dan juga dengan kualitas yang bagus. Untuk waktu 1 bulan itu menurut saya sudah cukup sih Pak untuk mengenalkan cita rasa yang baru. Oke, baik. Jadi itu merupakan ide yang bagus juga ya. Tapi kalau boleh menambah, jika tujuannya anak muda, kalau bisa dipertimbangkan untuk masalah harga. Izin masuk Bapak, jadi begini, kalau menurut saya pribadi dari divisi pemasaran itu sepertinya bisa dibuat untuk paket hemat sendiri, yaitu di dalamnya sudah tercakup dari makanan dan serta minumannya dengan harga yang miring, karena hal tersebut bisa menjadi daya tarik dari pelanggan, apalagi anak muda atau anak kos, karena rasanya sudah enak, dapat diskon dan juga memiliki paket harga yang lebih murah. Begitu Bapak. Oke, jadi di sini ada terkait paket hemat ya. Nah, dari paket hemat tersebut itu bagaimana usulan kalian terhadap paket hemat ini? Apakah nanti akan dimasukkan dari menu baru? Apakah akan digimanain terkait masalah paket hemat ini? Ya, izin masuk ya Bapak. Untuk dari produksi mungkin bisa juga seperti yang Bapak usulkan tadi, yaitu bisa kombinasi antara menu yang baru dan juga menu yang sudah ada di restoran ini. Dan mungkin nanti hal tersebut bisa untuk mengenalkan menu yang baru dan juga tidak meninggalkan menu yang lama. Jadi semuanya bisa terbeli secara bersamaan gitu Pak. Gitu Pak. Oke. Mungkin untuk dari Kepala Divisi Pemasaran bagaimana tanggapannya? Jadi begini, izin masuk ya Bapak, untuk divisi pemasaran sendiri sudah setuju dengan ide-ide dari divisi produksi, sehingga saya akan juga lebih gencar untuk memasarkan produk-produk terbaru dari kita, menu-menu terbaru dari kita, dan juga akan menggencarkan diskon-diskon yang sudah ada. Begitu. Oke. Dan menurut pendapat Mbak Nur Hidayati bagaimana ya? Kalau menurut saya sih juga setuju dengan pendapatnya Mbak Rahma dan juga Bapak Nurul. Nanti akan saya coba untuk koordinasikan dengan chef-chef dan untuk merembuk menu apa yang cocok, dan juga nanti jika sudah mendapatkan kombinasi yang cocok, nanti kita akan berikan testimoni kepada Bapak Manajer, kepada Sekretaris, dan kepada HRD dan divisi-divisi yang lain. Apakah sudah sesuai atau belum? Gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya sangat setuju ya, sangat setuju dari semuanya yang kita bahas tadinya,
yaitu dengan diskon 30%, dan itu dengan kurun waktu 1 bulan. Mungkin itu akan cukup untuk mengembalikan citra restoran kita yang menjadi lebih baik. Kemudian tadi juga ada usulan terkait paket hemat ya, jadi nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut. Jadi untuk rapat kita pada siang hari ini dan juga kemarin itu juga sudah membahas 2 masalah utama kita ya, yaitu terkait pemindahan karyawan ya, terus kemudian mengisi divisi yang kosong, dan yang terakhir tadi ada terkait strategi kita, yaitu diskon 30% dan juga paket hemat ya. Untuk itu saya minta kepada semua kepala divisi, dan juga nanti saya akan juga langsung menghubungi setiap divisi dan HRD dan lain-lain untuk semuanya, supaya bisa menggencarkan iklan ini, untuk bisa menggencarkan promosi ini ke seluruh media sosial, agar restoran kita bisa kembali menjadi lebih baik dan citranya. Oke, jadi seperti itu. Semoga semua yang telah direncanakan ini akan membuahkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke sekretaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Manajer yang telah memimpin rapat pada kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala divisi yang telah hadir pada rapat kali ini. Alhamdulillah rapat kali ini berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang sangat bagus. Mungkin sedikit saya simpulkan mengenai hasil rapat pada kali ini. Untuk yang pertama, kita akan memindahkan karyawan yang bermasalah ke divisi yang lain dengan tetap mengamati perkembangannya. Kemudian untuk yang kedua, kita akan merekrut karyawan baru untuk menggantikan posisi karyawan sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki nama restoran dan meningkatkan penjualan restoran, kita akan memperbaiki kualitas makanan, membuat diskon, membuat variasi menu baru yang berhemat budget, dan juga memasang iklan di berbagai platform. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya simpulkan pada rapat kali ini. Apabila banyak kurangnya dari saya pribadi mohon maaf. Saya cukupkan pada rapat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat selesai. Terima kasih. Iya, mangga.